By the way guys, sebelum gue lupa, misalnya kalian suka nonton video-video gue, jangan lupa untuk klik bell icon atau lonceng ini agar kalian bisa tahu segera setiap kali gue upload video yang baru. Thank you and have a good day. Hey, what is up YouTube? Gue Brody Balo dan dalam video ini gue bakal membuat review of the Force USA Monster G3 Power Rack All-in-One Home Gym. Kalau kalian tertarik bisa buka websitenya dari Gym Fitness Indo dan gue sudah include linknya di deskripsi bawah. Pertama, ini hanya akan review power rack. Jadi kalian bakal belum dapat rubber flooring seperti yang di bawah ini dan juga belum dapat bench dan barbell. Kita akan bakal fokus ngomongin power rack G3. Dalam video ini gue bakal ngomongin pro dan kontra, dan pertama let's talk about the pros. Yang pasti gym ini udah bener-bener lengkap. Ini adalah power rack, jadi semua jenis gerakan compound itu bisa dilakukan dan tentu saja juga akan ada safety bar. Jadi kalau misalnya fail melakukan gerakan, tidak usah membutuhkan spotter karena ada penahannya. Selain itu juga udah ada mesin latihan cables yang tingginya bisa diatur. Generally speaking, ini sudah bisa melakukan semua gerakan isolasi. Isolasi yaitu melatih satu bagian otot saja. Dengan mesin ini bisa seluruh badan dilatih. Lalu juga ada Smith machine dan leg press. Jujur aja gue agak jarang pakai Smith machine. Gue lebih suka pakai barbell yang manual, tapi of course dengan adanya Smith machine, latihan-latihan tambahan jadi lebih banyak pilihannya. Semua jenis gerakan compound seperti squat, bench, deadlift, rows, overhead press, dan pull up tentu bisa dilakukan asal kalian punya barbell. Dan ngomong-ngomongin pull up, dalam G3 kita bakal dapat attachment seperti ini. Jadi saat melakukan pull up, gripnya bisa divariasikan. Bisa wide grip pull up, bisa narrow grip pull up, bisa neutral grip pull ups atau chin ups juga. Jadi kalau untuk gerakan vertikal menarik ke atas, udah beres dengan mesin ini. Smith machine itu bagus, apalagi kalau kalian sangat suka bodybuilding. Tapi ingat saat mendorong, usahakan bagian kanan dan kiri itu bergerak dengan seimbang. Kalau misalnya kita dorongnya lebih dominan pakai satu sisi, kanan itu bakal menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan otot. Jadi pastikan tekniknya benar. Smith machine menurut gua paling berguna untuk gua secara pribadi saat gua melakukan gerakan barbell shrugs untuk melatih otot trapezius. Dan sebagai bonus ada attachment yang bisa dipasang di Smith machine dan kita bisa melakukan gerakan leg press sebagai tambahan lagi latihan kaki misalnya bosan melakukan squat doang. Nah, sekarang kita ngomongin cablesnya. Jujur cables ini adalah alasan terutama kenapa gue sangat senang dengan G3. Sebelumnya gue udah punya power rack biasa, tapi jujur latihan isolasi agak susah kalau nggak ada cables. Cablesnya bisa diatur tingginya, dan juga ada berbagai jenis attachments yang bisa disesuaikan. Sebagai contoh kita bisa melakukan cable curls dengan attachment bar yang khusus ini, dan ini khusus untuk biceps. Juga ada lateral raises untuk shoulders, juga bisa melakukan face pulls. Face pull itu latihan yang bagus banget untuk rehabilitasi, misalnya abis cedera bench press, dan juga sangat efektif untuk melatih bahu bagian belakang atau rear delts. And of course, sebagai contoh aja bisa melakukan triceps push down juga. Kalau kabelnya dinaikin ke atas, kita bisa memasang attachment ini dan berbagai macam attachment lain dan bisa melakukan gerakan menarik yang bersifat assisted seperti lat pull downs. Ini berguna untuk orang-orang yang masih belum kuat chin up atau pull up, bisa mulai dengan ini dulu, perkuat otot-otot menarik dan habis itu bakal lebih mudah transisi melakukan gerakan pull ups. Jujur, dengan mesin ini bisa melatih seluruh badan dan gue gak bakal nulisin semuanya, nanti video jadi terlalu panjang. Sekarang kita ngomongin kontra-kontra dari G3. Pertama, kalau kita lihat mesin ini, yang bagian hitam itu anti karat. Tapi bagian-bagian yang silver atau metallic itu tidak anti karat dan butuh maintenance. Jujur aja kita beli peralatan manapun, walaupun klaimnya semuanya anti karat, pasti bakal tetap harus dirawat. Pakai semprotan WD-40 dan dirawat maybe sekitar 2 minggu sekali agar peralatannya bisa tahan lebih lama dan tetap efektif latihannya. Kedua, uneven loading. Saat kita lagi melakukan gerakan cable, kita menggunakan bagian berat di sini. Kita bisa naruh plat-plat sesuai gerakan yang kita pengen lakukan, sesuai beratnya mau berapa. Tapi butuh disadari kalau misalnya kita masang di sebelah kanan, itu lebih berat daripada yang sebelah kiri, gerakannya jadi agak sedikit awkward. Jadi idealnya kalau di sebelahnya itu 2,5, sebelahnya juga 2,5. Jadi disamakan dan seimbang. Asal beratnya di sebelah kiri dan kanan sama, ini dalam pengalaman gue sama sekali tidak ada masalah. Ketiga, saat kita lagi melakukan gerakan pull-ups, kadang-kadang bar Smith machine yang ada di dalam itu mungkin agak sedikit menghalangi jalan. Jadi harus dipindah ke paling atas atau paling bawah sesuai dengan kenyamanan kalian.
Again, setelah beberapa sesi latihan, ini juga tidak terlalu bermasalah, tetapi gue ingin menjelaskan semua yang gue alami saat menggunakan mesin ini. Overall, gue sangat seneng dengan G3 Force USA Power Rack. Masalah terutama kalau kita punyanya tuh Power Rack doang. Latihan isolasi jauh lebih sulit dan jauh lebih ribet. Dan dengan adanya ini, ada power rack, bisa semua gerakan compound, dan juga ada cable machines, dan jujur, this is all you need. Keep in mind bahwa gua memang bekerja sama dengan Gym Fitness Indo. Jadi of course apa yang gua sebutkan di sini pasti ada sedikit bias. Gue sangat menyarankan agar kalian melihat infonya sendiri di dalam website. Ini hanyalah opini pribadi gue. Oke, that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to stay strong and question everything.